Hai nakama, Joy Boy the Library of Nika is here. Nah, adegan kita lanjutkan lagi ya. Kemarin itu ada sebuah perkataan menarik dari sosok robot kuno yang mendistraksi pertempuran para Gorosei. Maafkan aku, Joy Boy. Ya, itu menjadi bagian paling menarik dari teriakan robot kuno raksasa kemarin itu. One Piece chapter 1111 memang menyajikan hal tak terduga. Informasi tentang robot kuno itu kian menarik lagi teman-teman. Setelah dikabarkan kebangkitannya itu dibarengi dengan percikan-percikan api itu muncul. Apa itu yang dimaksud resonansi dari api matahari Nika? Kalau kita melihat data sejarah sob, melisik karakter si robot itu sepertinya nih makhluk memang lebih besar dari para ras raksasa di Pulau Elbaf. Dia harusnya adalah tipe raksasa di zaman dahulu dan masa lampau, era dimana seharusnya juga berhubungan dengan kerajaan besar di masa itu. Nah, pertanyaan sekarang, kira-kira seperti apa mega teorinya tersebut? Well, ini akan sangat menarik nakama. Yuk kita mulai diskusikan dari sini ya. Namun sebelum masuk pembahasan nih, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya, sebagai bentuk support kalian semua lah untuk channel ini kedepannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan petualangan itu. Kita mulai dari sini ya. Gini nakama, sebenarnya robot kuno itu di Egghead sendiri telah menunjukkan reaksi kebangkitannya itu berkali-kali, ditandai dengan ledakan awal-awalan itu dan juga respon dari kebangkitan Nika sendiri. Ingat ya, ini pernah terjadi dalam chapter 1092-nya kala itu. Ada sesuatu menariknya, Luffy bertransformasi menjadi Sun God of Nika. Lihatlah kala itu bagaimana reaksi Kizaru akhirnya dengan mata kepalanya sendiri yang melihat perubahan tersebut. Luffy bertransformasi dan menjadi gear kelimanya itu, dan ini bisa dibilang untuk kedua kalinya setelah menghadapi Rob Lucci kala itu kan. Sekarang lawannya adalah Kizaru sang admiral. Jadi mau tak mau Luffy juga harus melakukan semua hal itu. Ya, momen ini bahkan membuat Kizaru aja kaget. Meskipun sekarang kita tahu kondisi Kizaru itu mengenaskan seperti apa ya, tapi sebenarnya ada sesuatu yang seru terjadi saat tersebut. Nah, jadi perubahan Luffy ini ternyata menghasilkan efek pada sekitarnya sob. Karena setelah serangan drum pembebasan itu muncul dari sosok Nika, akhirnya nakama robot tua raksasa itu matanya menyala dan tampaknya benar-benar aktif. Wah, gila nggak tuh? Dari sini aja kita akhirnya sadar bahwa robot kuno itu memang akan membantu dan terhubung dengan Luffy. Dari potensi awal itu tadi, ternyata kebenaran terjadi pada chapter spesial kemarin 1111-nya. Pertempuran menghadapi Gorosei memanas. Mereka para bintang tertua muncul semuanya, bahkan menampilkan perubahan awakening masing-masingnya. Dari yang seperti Gyuki, burung ular itu, babi besar, kuda skeleton, dan juga cacing gurun kuno. Nika beruntung pula di sana karena sesuatu yang legendaris dari ras raksasa Elbaf muncul, Dory dan juga Brogy. Nah, main kesini kisah One Piece tuh mulai menyelami era kerajaan kuno kan, di masa kerajaan besar itu. Menarik ini. Chapter inilah dia sang robot raksasa itu berkata seperti ini. Maafkan aku, Joy Boy. Nah, lihatlah itu teman-teman. Api itu tidak menyala-nyala di sana dan robot kuno mengaum dengan sangatlah keras. Bayangkan nih segila apa yang bilang bahwa Asian robotnya adalah entitas yang disebutkan sebagai nakama Joy Boy ratusan tahun lalu di zaman yang maju seperti sekarang. Hipotesanya robot kuno itu adalah sosok ras raksasa lebih kuno dari Oars mungkin, tetapi terhubung dengannya. Dia ada pada zaman yang brilian di kerajaan besar. Sumber bagaimana peradaban maju, teknologi canggih di kala itu. Tak heran Vegapunk bilang, sebenarnya kecanggihan di era sekarang tak ada apa-apanya dengan era dahulu. Jika kita mengenal bajak laut Gecko Moria nih yang memanipulasi para zombie bagi para bajak laut maupun monster super dijadikan pasukannya itu, dia membuat sosok Oars raksasa itu menjadi peliharaannya. Nah, mungkin ada sosok yang melakukan hal serupa dengan robot kuno tersebut di masa lalu loh, sehingga dia dijadikan cyborg layaknya Bartholomew Kuma yang kala itu juga terhubung saat insiden Trailer Bark Gecko Moria pula. Dari sanalah mungkin ada sesuatu yang membuat tekad sang robot itu bulat dan keyakinannya pada Joy Boy. Itulah kenapa di insiden kehancuran era maju kerajaan besar karena 12 negara pendiri itu semuanya menjadi rumit lagi teman-teman. Mungkin ada beberapa pihak yang masih belum menyerah kepada mereka nih. Itulah kenapa dahulu ada kabar jika robot kuno itu pernah menyerang Marijoa saat dalam kejadian yang bersejarah loh. Kira-kira seperti apa itu? Nah, yang menarik di sini tetapi robot kuno itu akhirnya kehabisan energi kan. Setelah itu energi apa tersebut dan kenapa pada akhirnya berhubungan dengan Luffy dalam mode nikahnya itu?
Well, itu sebenarnya pernah dihipotesiskan Vegapunk, Saka dan juga Stella ya. Karena di sana robot kuno itu akan hidup lagi jika berhubungan dengan sebuah energi. Energi itu harus berhubungan pula di era masa lalu. Hal yang menjadi bukti bahwa kerajaan kuno tempat di mana sumber energi tak terbatas itu berasal adalah karena keberadaan robot tersebut. Dan itu juga diungkapkan kebingungan bersama Vegapunk Lilith nih jika dia ingin menciptakan api abadi dan itu akan sangat berguna. Sementara impian Vegapunk sendiri juga ingin menciptakan energi gratis ke semua umat manusia. Tetapi penelitiannya malah membawa kepada sesuatu yang dilarang oleh pemerintahan dunia sendiri, dan itu mengarah kepada energi kuno. Ingat ya, Vegapunk itu tahu loh Nika itu berasal dari manuskrip-manuskrip yang ada dalam catatan legenda kuno pula. Kalau sedang bahas hal kuno dalam One Piece pasti tak terlepas dari kerajaan besar di masa lalu kan. Kita malah berpikiran bahwa Joy Boy sendiri hidup di era itu dan dirinya juga paham apa itu energi kuno yang tak pernah habis di masanya. Lagian di chapter terbarunya ini dia juga memanggil kata Joy Boy sendiri kan. Dari sumber energi itulah mereka para orang-orang kerajaan tersebut mungkin membuat beberapa hal berdasarkan kemampuan itu. Salah satunya menggunakan energi itu untuk memberikan kehidupan dan energi untuk robot besar tersebut atau cyborg di masa lalu. Dan ingat ya, seperti yang kita bilang tadi bahwa teori yang ramai kala itu bahwa robot kuno yang besar itu memang hanyalah kehabisan energi. Karena setelah apa yang dilakukan pada pemerintahan dunia di Marijua sana 200-an tahun lalu, robot tersebut sebenarnya sudah ingin dihancurkan oleh pihak pemerintahan dunia. Tetapi para ilmuwan secara turun-temurun itu melindunginya dan mewariskannya dari beberapa generasi ke generasi. Bahkan sekali Vegapunk saja sampai penasaran tentang semua hal tersebut. Dirinya belumlah mendapatkan informasi lebih gimana cara robot bekerja itu dengan energi tersebut. Karena itulah ia memfokuskan penelitiannya dalam menelaah manuskrip-manuskrip tersebut dan informasi dari Ohara. Karena rekannya Profesor Clover sempat menulis dalam jurnal di bukunya itu kan bahwa ada dahulu kerajaan besar di masa lalu yang sebenarnya ditutupi kebenarannya, di mana tempat itu menyimpan sumber energi tak terbatas pula dan dianggap surganya teknologi karena berisi penemuan dan penciptaan canggih. Vegapunk mungkin juga berhipotesa bahwa energi untuk pembangkitan robot kuno tersebut bukanlah sesuatu yang ada di era sekarang ini. Saka sendiri mengatakan bahwa energi itu harus terhubung dengan sesuatu di masa lalu loh. Dan hipotesa ini membawa kami untuk lebih kritis lagi sendiri. Mungkinkah jika kedatangan Luffy menemui Vegapunk sebelum ke Elbaf itu sendiri pada saat itu akan mengungkapkan sejarah besar jika Nika adalah sumber yang bisa membangkitkan robot besar kala itu. Nah, semakin kesini teori dan sumber itu mulai terjawab kan dalam chapter terbarunya kemarin. Asumsi berdasarkan chapternya sendiri seperti ini. Nika itu bersumber kepada energi matahari, di mana perubahan Nika sendiri yang disebutkan sebagai dewa kemenangan juga dikenal sebagai sang dewa matahari Nika. Dan inti api abadi yang dimaksud oleh Vegapunk Lilith atau bahkan Vegapunk yang mengatakan itu membutuhkan energi tak terbatas pula. Kami pikir Luffy dengan Nikanya sendiri adalah jawaban pastinya. Dia adalah prajurit yang terhubung sejak era kuno dahulu. Dia dikatakan kerajaan besar yang sempat disinggung oleh Profesor Clover itu berarti memang benar adanya. Oke, mustahil paham bagaimana cara menggerakkan robot besar itu kan. Lawang dia sekarang aja juga nggak paham Nika itu apa ketika ditanya Dory dan juga Brogy. Nah, selain itu di kubu Mugiwara sendiri ada pria seperti Franky yang pasti akan sedikit paham dan banyak tahu informasi soal cyborg sendiri, karena dengan Kola itu ia menggunakan dirinya dan juga Thousand Sunny untuk melakukan sesuatu. Contoh, ketika membuat Kola tersebut sangat besar agar Thousand Sunny itu menembakkan kapal tersebut dengan sangatlah keras pula. Nah, jika kembali ke dalam kasus Nika nih, buah iblis ini juga terhubung dengan sejarah 800-an tahun lalu, yang mana merupakan buah iblis yang ditakuti oleh Gorosei sendiri. Nah, gimana kelanjutannya di chapter 1112 nanti ya? Apakah kita akan diperlihatkan bagaimana kemampuan sebenarnya sang ancient robot tersebut? Who knows? Kita akan lanjutkan pembahasannya next time. Nah, terima kasih banyak teman-teman telah mengikuti cerita ini sampai akhir ya. Jika kalian punya pendapat langsung aja nih berkomentar di bawah ini dan akan kita usahakan respon ya. Setelah menjalankan ibadah puasa teman-teman, dan Joy Boy sang Nika itu telah kembali ke peradaban One Piece.